download mungkin ya di pertemuan yang lalu. Yang minggu kemarin nggak sempat saya sampaikan. Baik, kita akan mulai kuliahnya. Jika ada pertanyaan tidak perlu menunggu saya selesai menyampaikan ya, boleh langsung bertanya. Oke. Baik, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang koreksi data atau reduksi data gravity. Ya. Di mana ada beberapa koreksi yang wajib, ada yang tidak. Contoh yang tidak itu terrain correction, terus isostasi. Ada lagi ini outpost tapi kita nggak pakai ya. Nah, minggu lalu sudah. Terus kalau kita melakukan lengkap semuanya, lengkap itu maksudnya dalam hal ini sampai terrain ya, isostasi belum tentu dilakukan. Kalau kita lakukan sampai namanya terrain correction, itu anomali atau kontur yang kita hasilkan kita sebut sebagai kontur complete Bogge anomali. Ya. Tapi kalau tidak melakukan terrain correction, maka anomali kita sebut sebagai anomali simple Bogge anomali. Ya. Oke, ini saya rasa nanti kalian sudah bisa mendalami lewat processing data dengan asisten. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya yang dikatakan anomali itu, kalau kita geofisika itu kan ini ya, anomali itu sesuatu yang dicari. Kadang ditanya, anomali itu apa sih gitu. Anomali itu sesuatu yang beda. Sebenarnya definisinya nggak boleh sesuatu yang beda, sesuatu yang beda ya. Maksudnya anomali itu kalau di kita itu sesuatu yang interest. Ya beda, tapi beda terhadap apa. Itu ya. Beda terhadap apa. Nah, contoh di sini. Di sini tuh ini saya ambil kebanyakan slide ini ya, dua slide pertemuan kali ini saya ambil dari bukunya Hinz ya. Silakan nanti dibaca detailnya. Sorry, saya sedang batuk juga. Nah, ini contoh misal kita punya 4 benda anomali. Bentar, saya pakai pointer. Nah, kita punya 4 benda anomali. 1, 2, 3, 4. Yang 4 ini paling besar. Terus kalian lihat posisinya. Lama nggak nge-zoom, banyak yang ketutup. Bentar ya, saya geser-geser dulu. Nah, lihat benda 1 dan 3, ini kalau kita ngukur survei gravity itu di atasnya akan terbentuk profil anomali seperti ini. Ini benda 3, ini benda 1. Nah, sekarang perhatikan benda 2 dan 4. Nah, 2 dan 4, kalau kita survei, misalkan hanya benda 2 saja ya, hanya benda 4 saja, profilnya akan yang seperti ini. Yang garis, putus-putus tapi agak panjang. Nah, kalau ada benda 2, ini juga ada menonjol sedikit. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau kita memisahkan benda 1 dan 3 tidak sulit. Ya, karena relatif dia jaraknya cukup jauh. Jadi secara profil anomalinya kita bisa lihat cukup terpisah. Tapi bagaimana dengan benda 2 dan 4 ini cukup susah ya, karena kelihatannya bertumpuk dan kurvanya jadi satu. Ini salah satu contoh problemnya. Dan ini pasti terjadi di lapangan nantinya. Gitu ya. Terus setelah kita melakukan processing sampai dihasilkan anomali Bogge entah simple atau complete Bogge anomali, nanti kita filtering lagi yang akan kita bahas di sini. Filtering itu kita tujuannya untuk mengenhance atau atau lebih memperkuat anomali yang kita cari itu lebih kelihatan. Nah, saya sampaikan minggu lalu, topik filtering ini paling banyak dijadikan untuk topik tugas akhir, karena metode filtering ada banyak dan terus berkembang. Ya. Nah, selanjutnya, kalau di gaya berat mungkin sudah disampaikan asisten, kita kenal adanya anomali regional ya, dan anomali residual. Nah, anomali regional itu kita definisikan atau biasanya berasosiasi dengan sumber anomali yang lebih dalam atau penyebabnya dia lebih dalam. Contoh misal bedrock, itu kita sebut sebagai regional anomali. Ya. Terus
Nah, residual anomali sudah ngolah ya sampai residual tentunya? Sudah belum sama asisten? Sudah, Bu. Halo? Sudah? Sudah, Bu. Oh, sudah. Berarti sudah tahu bedanya mungkin konturnya ya, regional dan residual. Kalau kalian ngolah mungkin residual itu dia lebih banyak klosur-klosur gitu kan? Lebih banyak apa ya, lingkaran-lingkaran lah, lebih bervariasi bentukannya. Kalau regional dia lebih halus, lebih banyak garis lurusnya gitu. Nah itu kalau dilihat secara kontur regional dan residual. Nah umumnya kalau di geofisika kita makainya yang residual anomali ini ya. Residual anomali ini biasanya disebabkan oleh benda anomali yang letaknya relatif dangkal. Nah, kenapa saya bilang relatif? Karena ada yang bilang ini, misal kita nyari patahan gitu ya, patahan kedalaman 5 kilo. Ada yang bilang itu dangkal, ada yang bilang itu dalam, makanya relatif. Relatif. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh yang kalian mungkin sudah processing. Ini yang garis garis solid line ini hasil anomali Boge kalian, profil anomali Boge kalian. Nah, bentukannya seperti ini. Nah, kalau kita ingin menghasilkan anomali residual, ada banyak cara nanti ya. Salah satunya yang cara simpel seperti ini ya. Kita tarik garis lurus ini. Nah, ini itu menggambarkan anomali regionalnya. Nah, Boge itu kan terdiri dari residual dan regional. Kalau regional sudah tahu, tinggal dikurangkan, terus ketemulah residual anomali seperti ini. Itu yang tentunya kalian pakai software ya. Gitu. Nah, ini juga contoh, misal di sini kita punya Boge anomali yang solid line ini ya, solid line. Nah, yang residual kita belum tahu nih. Yang residual itu yang ini, yang tengah ini. Mungkin ini bisa saldum atau intrusi. Nah, cara menghasilkan residual ya sama, kita tarik garis lurus-lurus seperti ini. Ini merupakan salah satu cara untuk menghasilkan anomali regional. Setelah itu dikurangkan, ketemulah anomali residual. Nah, intinya filter apa yang paling pas gitu ya untuk menghasilkan anomali residual. Itu yang kalian nanti perlu dicermati. Ada banyak filter. Ini contoh lagi. Nah, anomali ini sorry ya agak ngeblur, nggak agak sih sangat ngeblur, ini saya ambil dari website. Nah, ini misal kondisi subsurface yang kita tahu. Di sini ada basement berupa itu granitik mungkin ya tulisannya. Ini granit basement atau bedrock miring ya. Terus di sini ada benda anomali berupa bola. Nah, kalau kita survei gitu ya, kita survei itu akan profil anomali Boge kita seperti ini. Nah, seperti ini. Belum terlihat jelas ya, ini kan yang residual, yang relatif dekat permukaan yang kita cari. Belum kelihatan profil anomalinya. Nah, setelah kita filter, anomali residualnya seperti ini. Nah, sekarang bandingkan bentuk anomali ini regional ya. Bentuk anomali regional itu lebih mencerminkan oleh bedrock ini kan miring gini. Nah, ini juga profilnya sama. Jadi, regional anomali ini disebabkan oleh bedrock ini, bentuknya lurus. Nah, setelah dikurangkan dengan anomali Boge, maka muncullah anomali residual. Residual ini hasil dari ini ya, benda anomali yang berbentuk bola. Kurvanya jelas seperti ini. Nah, ini juga contoh, misal ini ada ada 2 lapisan densitas beda, yang atas 2000, yang bawah 2400. Namun di yang atas itu ada benda anomali yang biru ini dengan densitas yang sama dengan lapisan kedua. Nah, ini profil Boge anomalinya seperti ini. Setelah dilakukan pemfilteran, ini muncul profil anomali residualnya seperti ini. Itu ya, jadi tugas kalian tuh nanti kalau processing itu hasilkan yang ini. Ya, seringnya kita pakai residual. Ya. Terus ini contoh juga
studi kasus di river channel. Di sini ada mungkin ini dulu apa ya, endapan sungai atau apa, di mana densitasnya dia lebih rendah daripada lapisan di bawahnya. Nah, ini profil anomali bogenya cekung sedikit ya, cekung sedikit tapi kurang kelihatan juga river channel-nya. Nah, akhirnya setelah difilter kelihatan cekungannya seperti ini. Nah, ini contoh di geothermal exploration. Nah, ini kalau ini dicontohkan ada elevasi atau topografi pegunungan ya. Terus ini profil boge anomali, setelah difilter kelihatan residual anomalinya seperti ini. Nah, seperti yang tadi kalian lihat, jadi boge anomali itu terdiri dari regional dan residual. Di praktikum dengan asisten, kalian akan melihat regional anomali itu konturnya dia lebih apa nih ya? Kalau orang bilang lebih smooth lah, lebih nggak banyak variasinya ya dibanding residual anomali. Nah, ini kalau di geofisika kita seringnya pakai yang residual anomali. Nah, contoh di sini misal ini quick interpretation ya. Misal di sini ada apa? Klosur-klosur tapi kok dia menerus ya, berarti ada sesuatu mungkin zona lemah yang mengakibatkan di sini timbul klosur-klosur tapi kok garis lurus. Nah, ini boleh dicurigai, dibuat penampang sayatan nanti diinterpretasi secara vertikal. Ya, atau nanti di forward atau pakai inverse modeling. Nah, ini. Kalau dari apa peta ini kan kita nggak tahu ini tuh misal kalau ada apa zona lemah dia apa penyebabnya, apakah patahan atau rekan, kan kita nggak bisa lihat, kita hanya bisa lihat dari atas nih, kita lihat peta gitu ya. Tapi secara kedalaman kita nggak bisa tahu, harus dilakukan interpretasi lebih lanjut, bisa forward atau inverse modeling. Nah, itu kalian belum dapat kuliah metode inversi ya, jadi sementara mungkin klik-klik dulu lah dibandingkan gitu ya. Kalau di praktikum pakai apa sekarang? Forward apa inverse modeling? Sekarang apa dua-duanya? Forward, Bu. Forward. Inverse-nya belum? Belum. Ini yang graph 2D inversion kayaknya sudah ya minggu lalu. Belum? Graph 2D INV itu inversion belum? Oh, belum ya wes. Nah, forward sama inverse itu dua-duanya bagus. Tapi nanti kalau kalian belajar metode inversi, seringnya pakai inverse karena lebih cepat nanti kalau kita berhubungan dengan data banyak. Ya, dan parameternya terbatas, itu nanti bagus pakai inverse. Kalau forward, kalau kalian mungkin sudah coba trial error ya, lama gitu, bisa sampai 100 lebih trial error sampai errornya kecil. Itu forward. Trial and error itu terus dicoba terus sampai misfit atau errornya kecil, itu contoh yang forward modeling. Oke, nah terus selain itu, selain kita mencermati regional dan residual anomali, kita terutama dalam akuisisi ya, kita harus memperhitungkan adanya noise juga. Ya. Namun noise di sini kita anggap sudah apa ya? Kalau sudah melakukan reduksi, koreksi, drift correction dan lain-lain, kita anggap sudah hilang lah, meskipun masih ada dikit-dikit ya. Nah, noise ini biasanya dia ditimbulkan oleh banyak hal ya. Contoh, misal waktu pengukuran ada mobil lewat ya, waktu akuisisi, atau mungkin di dekat permukaan itu ada boulder itu juga akan muncul di kontur kalian. Nah, setelah dikoreksi dengan meminimalkan beberapa hal dan lain-lain, nanti kita enhance lagi anomali kita, maksudnya hasil apa koreksi data kita dengan filtering ini. Ya. Jadi agar anomali residual kita semakin akurat lah, gitu. Karena nggak semuanya itu bisa dihilangkan dari koreksi data ya. Contoh tadi kayak boulder yang dekat permukaan itu nggak bisa, karena itu udah include di data kalian nanti. Kalau koreksi kemarin kan lebih ke ini ya, lebih ke kayak koreksi elevasi ketinggian, terus bokeh itu pengaruh densitas, terus kalau drift lebih ke alat, seperti itu ya.
Nah, ini saya contohkan definisi noise, anomali residual, dan anomali regional. Ini juga relatif sih, relatif. Kan ini noise ya. AR kecil ini ada bentar, ketutupan ya. Semoga kalian kelihatan di sini. AR kecil ini residual anomali, nah dekat permukaan ya. AR besar ini regional anomali. Nah, kalau kasusnya di gambar A, ini dengan mudah kalian bisa membedakan mana noise, mana residual, mana regional. Yang B, nah ini juga agak susah, udah dempet-dempet gini ya. Yang D juga, nah ini susah dipisahkan. Residual, regional, noise campur jadi satu. Kalau secara profil grafitinya, kurvanya jadi satu tumpuk ini. Kalau A, C nggak masalah. Ya. Ini secara jarak cukup terpisah, jadi kita bisa bedakan. Oh, ini noise, ini residual, ini regional. Kalau yang B sama D itu ini ya, it is more difficult ya, untuk memisahkan mana yang residual, mana yang regional. Nah, sekarang, salah satu untuk mengenhance anomali yang kita inginkan biar kelihatan ya, itu dengan filtering. Tadi di awal saya sampaikan. Metode filtering terus berkembang. Nah, kalau ini tuh berdasarkan yang saya ambil dari bukunya Hinz, ada metode secara geologi, grafis, analytical grid, ada lagi berdasarkan filter spektral atau panjang gelombang ya, ada lagi berdasarkan equivalent source method dan lain-lain. Oke, sekarang yang pertama, filter secara geologi ini paling akurat ya, geological method paling akurat. Namun kalau kalian di sini misal ini kedalaman 6.000 feet itu berapa kilo ya? Ada yang tahu berapa kilo 6.000 feet? Kira-kira 4 kiloan mungkin ya, 4 kilo sampai 5 kilo. Nah, ini contoh kalau kita punya data bor, kita ngebor sampai beberapa kilo dan kita punya dari data bor itu kan kita tahu perlapisan A, B, C sampai H. Masing-masing kita analisa, kita ketemu densitas tiap lapisan ini. Ini bagus kalau punya data bor, tapi kan data bor itu karena mahal, jadi dia akan di tempat-tempat tertentu saja, ya nggak tiap kadang satu area survei hanya satu data bor, gitu ya. Sebenarnya kalau kita punya data bor seperti ini, nah kita akan dengan dengan pasti tahu ini, misal di sini ya, di sini kan kita punya profil anomali Bouguer. Profil anomali Bouguer yang dihasilkan dari gravitimeter itu kan total penjumlahan dari lapisan A sampai H, ya kan ya? A sampai H. Kalau kita misal ingin tahu suatu anomali, misal di B gitu ya, di B, dan kalau kita sudah tahu densitas A sampai H, berarti kan tinggal kita bisa nebak, karena kita sudah punya data lengkap. Berarti benda anomali yang di B itu densitasnya sekian, karena kita sudah punya data lengkap ya. Nah, kalau sudah tahu densitas sekian kan kita bisa merefer, oh ini tuh bendanya apa, batuannya apa. Nah, itu kalau geological method. Paling ampuh, tapi yaitu tidak semua area punya data bor. Ini yang geological method. Selanjutnya graphical method. Oh ya, nanti kalau praktikum kita belum tahu ya areanya ya. Atau nanti waktu kalian mengolah entah tugas akhir atau apa ya, bikin paper atau apa, misal kalian di suatu area punya data bor itu sangat berharga karena itu bisa menjadi titik ikat ya. Nggak harus persis di lokasi, mungkin jaraknya 1 kilo atau apa, bisa dipertimbangkan. Nah, karena itu bagus untuk menganalisa lapisan-lapisan di sini. Tapi dilihat lagi geologinya ya, kalau terlalu kompleks ya jarak 1 kilo mungkin kurang berkorelasi, tapi kalau dia homogenitas atau kontinuitasnya tinggi itu bisa membantu kita lah untuk interpretasi. Gitu ya. Terus selanjutnya graphical method sesuai judulnya pakai grafis gitu. Contoh yang tadi ya, contoh yang di awal tadi
Jadi asumsinya anomali regional itu dia, berasosiasi contoh tadi basement. Jadi dia lurus saja, nggak kayak ada kayak gundukan, nggak. Jadi kita tinggal ditarik garis, terus dikurangi ketemulah anomali residual, gitu. Nanti keterangannya ini bisa dibaca sendiri, boleh di-hint atau di slide ini. Nah, ini juga sama graphical method atau kalau, senior kalian mengolah kadang mereka sebut dengan filter TSA, Trend Surface Analysis. Trend Surface Analysis. Dia memakai, polinomial, ordernya terserah, kalau semakin banyak ini lengkungan ya, profilnya, ya ordernya ditambah. Kalau cuma belok lengkung kayak parabola, ya order 2 cukup. Nah ini. Nah, prinsipnya sama juga, graphical method tadi. Nah, ini contoh kalau TSA atau Trend Surface Analysis dengan menggunakan beberapa order ya. Ini order 7, order 10, order 13. Nah, kontur yang dihasilkan beda-beda. Ini lebih rapat. Ini kontur anomali Bokeh terus difilter dengan filter polinomial atau Trend Surface Analysis seperti ini. Nah, sekarang quick interpretation lagi ya. Jadi nanti ujiannya saya suruh quick interpretation juga ya. Quick itu maksudnya kita lihat secara cepat gitu ya. Tapi benar tidaknya harus diteliti lebih lanjut. Nah, kalian lihat di sini. Konturnya ada yang rapat kan ya? Kelihatan kursor saya kan ya? Nah, ini ada rapat-rapat. Nah, kalau sesuatu yang rapat seperti ini, nah ini juga cukup rapat. Ini karena 7 order mungkin dia agak renggang. Tapi kalau kalian lihat di Bokehnya aja sudah rapat ini. Di sini sama di sini. Terus di filter juga masih rapat di sini. Di sini. Nah, ini ada sesuatu yang aneh gitu loh. Aneh. Anehnya apa? Biasanya ini bisa jadi ini ada patahan di sini. Di sini patahan, ada 2 patahan sini sama sini. Itu quick interpretation. Contohnya lagi di sini kelihatan. Saya bentar, sebelumnya ada nggak ya? Kita lanjut dulu aja ya. Itu contoh quick interpretation kalau kontur rapat itu bisa indikasi ada patahan. Nah, terus ada juga yang namanya yang kedua analytical grid method. Ini disebut kalau kalian mengolah data biasanya orang atau senior kalian menyebutnya moving average gitu. Ini paling paling favorit ini untuk kuliah terpadu seringnya pakai ini kadang ya. Tanpa menganalisa benar apa enggaknya, tapi nggak apa-apa lah. Atau juga kita sebut sebagai metode Griffin. Metode Griffin itu nama orang yang menemukan metode moving average, filter moving average. Itu di Solver ada software-nya. Di moving average ada di software Solver. Ini. Nah, prinsipnya metode Griffin atau moving average itu kita membuat suatu radius ya, radius lingkaran. Terus dari radius itu kita rata-rata, yang dalam radius kita rata-rata nilainya. Terus hasil rata-rata itu kita kurangkan ke semua titik data yang ada di sini. Itu prinsipnya metode moving average. Nah, di software ini kadang pakainya lingkaran, kadang ada juga yang pakai bujur sangkar. Nah, itu kalau di server kita kenal dengan istilah moving window atau lebar jendela. Itu ya. Oke, kita lanjut. Belum ada pertanyaan? Belum ya? Selanjutnya ini juga filter yang populer juga, wavelength filter, yaitu filter panjang gelombang. Ya, jadi filter panjang gelombang ini contoh di sini. Nah, ini ada quick interpretation lagi ya. Misal ini ya, ini agak kontras nilainya. Ini kan batasnya 0 langsung minus. Nah, ini ada sesuatu, bisa patahan ada di sini ya. Ini juga ada. Terus, kalau kalian amati, coba perhatikan ya. Ini, yang daerah sini, sama peta selanjutnya tetap ada. Ini ada lagi. Nah, kalau kalian filter dengan berbagai model filter, dan bentukan itu muncul terus, kan ada yang berubah, tengah ini berubah kan ya. Nah, di sini nggak ada. Saya balik lagi di sini nggak ada. Nah, di sini
Di sini nggak terlalu ada. Yang klosur-klosur seperti ini tetap ada. Nah, ini bisa ada sesuatu, bisa jadi intrusi. Nah, ini harus kalian buat sayatan vertikal kalau ada seperti ini. Ini konsisten muncul yang di sini. Kelihatan nggak? Nih, contoh ya, itu salah satu quick interpretation. Semakin ini juga kontur kalau rapat ini juga ada sesuatu batas formasi boleh ya, nggak harus patahan. Batas formasi atau kontak formasi itu bisa. Apalagi nilainya drastis, ini positif, ini langsung negatif. Ini juga muncul terus. Nah, ini kalian lihat kontur ini nih kontur dengan interval 0,1. Ingat ya, kalau kalian membandingkan apapun ya, kalau contoh kuliah ini kan filter, itu konturnya harus konsisten. Misal di peta ini 0,1 dengan filter ini nggak dicontohin ya. Misal ini 0,1 dengan bandpass filter. Bandpass filter itu maksudnya bandpass, berarti kita men-setting panjang gelombang tertentu di mana anomali yang kita inginkan itu bisa muncul. Kalau ini disetting 2 sampai kurang dari 4. Nah, filter panjang gelombangnya. Lambda ini panjang gelombang. Ingat di fisika ya. Ini namanya bandpass. Bandpass berarti istilahnya kita setting bandpass-nya itu. Nah, ini terus selanjutnya misal kalau kita setting lagi 300 sampai 300 meter sampai 1 kilo. Nah, ini kalau kalian mau membandingkan antara gambar yang ini dengan sebelumnya, usahakan interval konturnya sama. Misal ini 0,1, ini juga harusnya 0,1. Ini akan, kalau konsisten kan enak bisa bandingkan. Nah, ini contoh berbagai macam kalau kita setting panjang gelombang tertentu. Nah, kalian bisa catat juga, mungkin sudah dikasih tahu asisten ya. Untuk panjang gelombang yang panjang, itu disebabkan oleh anomali regional. Jadi anomali regional itu punya panjang gelombang yang panjang. Sebaliknya anomali residual itu panjang gelombangnya pendek. Ya. Nah, contoh di dua gambar ini kan sebenarnya kita harus tahu juga anomali kita itu punya panjang gelombang berapa. Nah, kalau sudah tahu itu dari literatur ya, dari studi sebelumnya, langsung kita setting, oh anomali itu akan muncul kalau saya setting 2 sampai 4 gitu. Ya. Jadi hanya memunculkan panjang gelombang dengan range sekian 2 sampai 4. Gitu ya. Nah, ini nyatanya kalau di setting 300 sampai 1000 kalau saya lihat di sini kan ini lihat di sini udah mulai kacau ya konturnya. Mungkin kalian pernah processing entah pakai software apa, kadang udah pinggir gini udah tumpuk-tumpuk gini, kurang bagus. Ini yang lebih bagus kelihatan. Ini meskipun ini pinggirnya sudah mulai tumpuk-tumpuk. Ini juga. Ini disetting high pass filter dengan panjang gelombang kurang dari 1 kilo. High pass berarti ini ya, panjang gelombangnya yang diloloskan pendek nih, kurang dari 1 kilo, ya 0,1. Seperti ini konturnya. Nah, mana filter yang bagus? Maksudnya mana panjang gelombang yang sesuai? Selain dari studi literatur, kalian bisa bandingkan nih beberapa kontur nih. Ya, mana yang secara kualitatif kan mana yang bisa diinterpretasi ya? Ini kan. Nah, semakin ke sini semakin aneh gitu kan. Apalagi lihat pinggir-pinggirnya seperti ini. Tapi kalian wajib ya membandingkan beberapa panjang gelombang kalau memakai filter panjang gelombang. Nah, atau di beberapa referensi selain kita kenal dengan istilah low pass, high pass, dan band pass filter, itu juga orang menyebutnya filter kontinuasi. Sama aja ya, sama saja. Ada istilah upward kontinuasi dan downward kontinuasi. Kalau sama asisten pakai filter apa? Saya nanya, disuruh filter apa? Pakai upward. Upward. Kenapa pakai upward? Kenapa? Itu nggak ditanyakan, Bu. Nanti tanyakan ya, gitu. Nah, upward definisinya nanti dulu saya ke gambar dulu aja. Saya diklik. Nah, ini ya. Itu nanti definisinya kita baca lagi. Ini misal ya, upward dan downward
itu konsepnya sama dengan filter panjang gelombang, di mana kalau anomali regional itu punya panjang gelombang yang panjang. Artinya panjang, misal, ini nggak ada angkanya sayangnya. Misal nih, saya asal ya, misal di sini ketinggian di sini 1 kilo misalnya, 1 kilo, ini 2 kilo, ini 3 kilo ya, 3 kilo. 3 kilo itu setinggi gunung lah. 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo. Kalau anomali regional itu kan punya panjang gelombang yang panjang. Artinya kalau kalian mengukur, misal di sini 3,5 kilo di sini ya, kita lakukan pengukuran di sini, terus kita lakukan upward itu kan menaikkan ke atas, setinggi misal di sini hampir 4 kilo. Itu yang kerekam adalah anomali regional. Paham ya sampai sini ya? Karena yang ketangkap hanya panjang gelombang yang panjang. Panjang gelombang yang pendek, contoh di sini yang disebabkan oleh saldum atau intrusi misalnya. Intrusi itu panjang gelombangnya pendek. Ya, misal di sini dia hanya sampai sekitar 1 kiloan lah. Nah, kalau kalian upward terlalu tinggi, ini nggak akan ketangkep. Misal saya coret di sini sebentar, saya draw dulu ya. Misal di sini kalian lakukan upward kontinuasi segini ya. Nggak muncul. Nah, segini lah. Nah, di sini. Apa yang kerekam di kontur kalian? Ini nggak muncul kan? Ini nggak muncul, ini nggak muncul. Karena yang muncul di kontur kalian, di upward, ya sepanjang ini aja yang muncul di sini nanti. Yang panjang gelombang panjang, yang biasanya disebabkan oleh bedrock misal. Nah, sekarang kalau kita turunkan lagi ya, upward sama downward itu sama, istilahnya satu ke atas, satu ke bawah. Sama aja istilahnya. Misal saya mau turunkan segini ya, misalnya tadi berapa? 3 kilo gitu ya. Nah, saya lakukan upward kontinuasi setinggi 3 kilo. Maka, anomali yang kerekam yang ini. Saya ganti warna dulu. Ini yang kerekam. Ya. Saldum yang ini enggak. Karena dia panjang gelombangnya nggak nyampe sini. Oh, hilang. Ya, ini enggak ya. Ini karena panjang gelombangnya nggak sampai sini, nggak kerekam. Ini saldumnya yang ini saldum, ya saldum sama ya. Saldum ini dia kerekam untuk yang kontinuasi, misalnya 3 kilo tadi. Tuh, itu prinsip kontinuasi. Jadi kayak kita mempunyai bidang datar yang garis ungu ini, bidang datar. Dari bidang datar itu kita ingin memetakan anomali kita gitu. Tapi kalau terlalu tinggi di sini, kedua saldum ini nggak akan kerekam. Ketangkapnya mungkin hanya bedrock. Ya, di sini yang panjang gelombangnya panjang. Terus misal nih, saya turunkan lagi. Dari mana ini? Nah, misal saya turunkan lagi ke sini panjangnya. Nah, nih, misal ini sekitar 1 kiloan ya. 1 kilo gitu. Nah, ini akan kerekam keduanya ini. Cuma ini beda lagi ya nanti profilnya. Agak ke bawah ini. Ya. Spotlight-nya saya. Ini akan kerekam di sini juga. Ini juga akan kerekam saldum yang kedua ini. Nah, sejauh mana kita mau menaikkan atau upward, atau serendah apa kita mau downward, itu sebenarnya ada, kalau secara kualitatif gini, kalau kalian, tapi ini kurang benar juga ya, tapi nggak apa-apa kalau untuk praktikum lah. Maksudnya kalau kalian mengupload misal 1 kilo, terus 2 kilo, terus misal 2,5 kilo nggak ada perubahan, sama dengan 2 kilo, itu biasanya udah sama aja gitu. Jadi 2 kilo, 2,5 kilo, apalagi 3 kilo, biasanya konturnya nggak terlalu beda. Kadang stop di situ, karena sudah nggak ada perubahan signifikan di kontur anomali kalian. Namun sebenarnya ada hitungan kuantitatifnya. Ya. Jadi ada hubungan sejauh mana kita boleh menaikkan upward kontinuasi kita atau menurunkan. Nah, itu tapi nanti kalau udah masuk TA ya, tugas akhir. Ini secara kualitatif aja dulu. Itu ya. Tapi kalian coba aja. Misal upward 500 meter, terus 600 meter, 700 meter. Biasanya kalau
sudah nggak terlalu perubahan signifikan, ya udah stop di situ. Tapi kalian coba amati, misal di sini 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, pasti konturnya beda. Prinsipnya seperti ini. Jadi kalau semakin rendah kalian menurunkan bidang kontinuasi, maka akan terekam anomali dangkal ya, anomali residual. Di mana residual kan punya panjang gelombang yang pendek. Contoh di sini saldum. Tapi kalau semakin tinggi anomali residualnya tidak akan tampak. Karena yang tam adalah anomali dengan panjang gelombang yang panjang seperti bedrock. Semoga paham ya sampai sini. Mudah kok. Saya close lagi. Benar. Saya lanjut ya. Oke, sore. Benar. Oke, silakan Faiz, ada yang ditanyakan. Halo? Izin bertanya, Bu. Sebenarnya lebih ke memastikan sih, Bu. Tadi kan yang dibuat contoh itu kan upward continuation ya, Bu ya. Nah, itu konsepnya sama dengan pemisahan yang tadi berdasarkan frekuensi high pass tadi, Bu. Iya, sama. Sama. Bentar, Bu. Terus ada lagi? Maaf, Bu. Karena saya juga menjaga di kelas. Mohon maaf. Jadi, jadi berarti tadi yang dipisahkan itu berdasarkan panjang gelombangnya, Bu ya? Iya. Apa bagaimana? Karena kemarin itu kalau misalkan di asisten itu ini, Bu. Sebenarnya saya juga kurang kemarin juga tidak menanyakan, tapi kemarin itu mengambil batas dari upward continuation itu dari persamaan linear gitu. Nah, kalau tidak salah Mas Ervan itu bilangnya itu merupakan kedalaman batas kedalaman regionalnya seperti itu, Bu. Nah, itu berarti yang benar itu kalau misalkan menggunakan filter yang UC atau upward continuation itu berdasarkan kedalaman atau frekuensi seperti itu. Oh, gini. Intinya ini ya, low pass, high pass, band pass, sama upward sama downward kontinuasi itu dia berdasarkan panjang gelombang. Ya. Kalau yang tadi, saya back dulu ya. Kalau ini kan kita setting, kalau kita udah tahu panjang gelombang anomali kita misal 2 kilo nih atau 500 meter gitu ya. Anomali residualnya kita kedalaman segitu, ya udah kita setting panjang gelombang 500 meter gitu. Itu di Surfer atau di ArcGIS ada kalau nggak salah. Tinggal dimasukkan ya. Sama konsepnya. Jadi yang akan tampil di sini nanti dengan panjang gelombang, misal kalau di sini 500 meter gitu ya, kita curiga anomali kita itu residualnya di 500 meter. Berarti yang tampil di sini kurang dari 500 atau sama dengan 500. Tampil di kontur ini. Paham ya? Langsung dimasukkan di settingnya. Nah, kalau yang band pass ini ada range. Misal anomali kita itu range-nya misal 200 sampai 500 meter. Udah. Tapi harus ada studi sebelumnya ya. Kayak ini kan yakin. Misal anomali yang kita target itu kedalaman 300 sampai 1 kilo. Gitu. Kita masukkan di situ di software-nya. Jadi di filter yang tampil di sini itu panjang gelombang yang kita inginkan. Yang panjang gelombang yang dimiliki anomali yang kita target itu. Nah, kalau kontinuasi itu prinsipnya kita membuat suatu bidang datar kayak di-scan gitu ya. Di-scan tapi dengan variasi ketinggian tertentu. Misal di sini tadi kita scan 1 kilo, mana nih yang ketangkap nih? Ya, yang ketangkap yang ini ya. Yang kalau semakin ke atas ini nggak ketangkap karena panjang gelombangnya nggak nyampe sini. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Banyaknya itu macam-macam, Bu ya. Kayak kalau kemarin yang saya tahu itu ada yang berdasarkan frekuensi, kemudian panjang gelombang dan lain-lain. Nah, itu pemilihan terhadap filter itu apakah ada kriteria tertentunya gitu, utamanya untuk pengolahan buat data graf itu? Iya, ada. Ini termasuk filter yang jadul ya, jadul. Ini bukan jadul banget. Yang tadi graphical filter itu filter yang biasanya data kita cukup sederhana, nggak terlalu kompleks. Ya, itu yang filter-filter yang seperti Trend Surface Analyze. Ini yang cukup menengah. Nanti ada lagi SVD
FHD itu agak advance filter. Ya, ini filter ini kan konsepnya sederhana sekali. Nah, nanti ada kekurangan dan ada kekurangannya maksudnya ya, kalau pakai Upwork saja. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Nah, ini hasilnya kalau kita lakukan Upward kontinuasi dengan apa ya? Dengan ketinggian 300. Kontur interval 0,2 ini 300. Ini 50. Perhatikan di sini. 300 kan berarti lebih tinggi dari 50 meter. Nah, kalian bisa bayangkan misal nih kan lebih konturnya lebih semut atau mungkin yang tertangkap dia lebih anomali regionalnya, ya kan? Tapi kalau semakin kita turunkan, mulai muncul nih anomali-anomali lokal atau residual yang panjang gelombangnya pendek gitu. Nah, ini 50 meter ketangkep ini. Mulai banyak, mulai rapat. Terus ini kalau kita naikkan lagi 5 kilo ya. 5 kilo semakin tinggi. Kontur interval 5 miligal. Ini beda data kayaknya. Nah, oh ya, yang ini ya, yang ini beda data. Ini sama. Ini beda data lagi. Misal ini 5 kilo, upward kontinuasi 5 kilo, ini dengan data yang sama, kita pasang filter panjang gelombang sekitar 50 kilo. Nah, ini 5 kilo, ini panjang gelombang 50 kilo, lebih semut lagi, lebih lurus-lurus. Ya. Terus ini kalau kita pakai high pass, tapi kurang dari 50 kilo, muncul ini. Ya. Jadi ada banyak pilihan. Terus lanjut. Ini filter yang lebih advance lagi, kita kenal sebagai, saya ketutupan, saya geser, derivative and integral filter. Jadi ini yang kalian kenal dengan istilah kayak second vertical derivative, first horizontal derivative, ada banyak ya, ada tendensi horizontal derivative, ada total horizontal derivative, ada banyak, tapi cirinya pakai nama derivatif ini. Ya. Jadi ini filter yang advance, biasanya kalau untuk praktikum belum ya, tapi kalau tugas akhir memakai ini, derivatif. Nah, konsepnya ada matematikanya ya, matematika yang namanya derivatif ya, ada turunan-turunan integral macam-macam ya. Nanti aja kalau mulai detail mendalami gravity, kita bahas yang ini ya. Tapi untuk praktikum nggak perlu sampai yang filter derivatif. Tapi kalau mau coba-coba juga boleh, pakai software Oasis Montage ya. Ini pakai bisa derivatif. Nah, yang terakhir ada lagi yang namanya pseudomagnetic. Artinya kalau kita punya ini ya, punya data magnetik terus dan tentunya ngukurnya harus itu yang sama ya. Kita bisa korelasikan untuk memperkuat anomali kita. Ini namanya pseudomagnetic. Sama nanti kalau kalian ketemu di eksplorasi magnetik ada namanya pseudogravity. Ya. Jadi pseudomagnetic kalau di sini kita punya data magnetik dihubungkan dengan data gravity. Tapi ini jarang dipakai sih. Sampai sini ada pertanyaan, kita lanjut ke interpretasi dulu ya. Udah jam 3, cepet ya. Ke atas dulu. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tentang koreksi. Nah, sebenarnya kalau dirangkum ya, sebenarnya kalau dirangkum seperti ini. Jadi pengukuran gravity, saya tulis di situ GZ, maksudnya GZ itu kan pengukuran kita mengukur ke arah vertikal. Ya, Z itu kan vertikal. Nah, nilai gravity yang terukur oleh gravitimeter secara vertikal atau kita sebut GZ itu dipengaruhi kalau dibagi itu menjadi dua faktor. Dipengaruhi oleh faktor geologi dan faktor lain.
Nah, faktor yang nomor 4 dan 7 ini sangat berpengaruh dibanding yang ini ya. Ini sudah maksudnya ini tuh harus koreksinya harus benar-benar gitu loh yang kemarin kalian sudah kalian lakukan mungkin ya, koreksi latitude dan lain-lain. Nah, secara geologi ini yang kita cari nanti. Kalau 4 sampai 7 nggak benar, nah 1 sampai 3 nggak akan akurat hasilnya. Terus, nah filter tadi, ini saya ambil dari textbook lain ya, Advanced Gravity Processing. Nah, biar tadi kan mungkin agak bingung apa sih high pass, low pass, kontinuasi. Nah, intinya kedua hal itu filter yang konsepnya menggunakan wave number domain operation. Terus ini pseudomagnetic. Terus ada juga yang memakai atau kita kategorikan mathematical filter. Jadi ada yang pakai FFT. Contoh di sini frekuensi ya, filter frekuensi. Ada juga yang lebih advance derivatif yang tadi saya sampaikan. Ini rangkuman dari textbook yang lainnya. Nah, kita lanjut ya ke interpretasi. Ini sudah tadi. Nah, intinya gini, di gravity itu ambiguitasnya cukup tinggi. Ambiguitas itu maksudnya gini ya, profil yang sama itu bisa dihasilkan oleh beberapa benda anomali yang berbeda. Gitu, itu namanya ambiguitas. Jadi, tidak ada satu solusi yang unik. Maksudnya, data yang sama diolah oleh 10 orang beda, bisa beda semua ya hasilnya. Itu ambiguitas, solusinya banyak. Gitu. Nah, untuk mengeliminasi ambiguitas yang tinggi di gravity, kita harus punya banyak data pendukung. Yang paling ampuh ya data bor, data geologi. Gitu. Ya, terus jadi sebelum interpretasi jangan langsung misal sudah keluar, sudah di processing ya, maksudnya sudah koreksi, sudah filtering, keluar kontur langsung interpretasi, enggak gitu. Tapi sebelum kalian melakukan interpretasi, kalian harus punya tebakan nih, kira-kira sumber anomali kita itu di kedalaman berapa. Dari mana tahunya ya? Mungkin dari jurnal-jurnal, dari peta geologi, kalau punya data bor kan tahu. Kira-kira target kita itu di kedalaman berapa ini? Preliminary source depth. Jadi nggak boleh benar-benar kosong gitu ya. Harus punya tebakan dulu. Tapi tebakannya nggak ngasal dari literatur yang kalian lakukan. Terus geometrinya dia sepanjang apa atau kontinuitasnya apa, selebar apa gitu ya. Terus batas-batasnya, terus nah ini yang penting, kadang yang lupa, kontras densitas dengan country rock. Nah, jangan sampai kita ngolah data tapi kita nggak nganalisa nih batuan yang kita targetkan itu densitasnya berapa, kontrasnya dengan batuan sekitarnya itu berapa, itu bisa kalian cari dari peta geologi. Ya, ini bisa tahu. Kan di peta geologi kan warna-warni itu mencerminkan jenis batuan. Tinggal dicari di tabel kalau batuan ini itu apa, terus densitasnya berapa. Syukur-syukur kalau ke lapangan ambil sampel lebih akurat. Terus setelah itu, nah lebih bagus lagi yang sudah kalian lakukan, yaitu kita melakukan forward modeling dan inverse modeling ya. Forward itu trial and error berkali-kali, kadang 100 lebih ya, sampai kita menghasilkan error yang seminim mungkin. Itu makanya kita istilahnya trial and error forward modeling. Nah, untuk data yang banyak, trial and error itu bisa makan waktu banyak. Nanti kalian tahu nanti di metode inversi ya. Bisa sampai ribuan kadang. Itu akan makan cukup waktu berhari-hari, mungkin berbulan-bulan. Akhirnya lebih ampuh kita memakai metode inversi. Nah, sementara ini kita klik-klik dulu ya inversinya karena belum dapat. Oke, tadi ya meminimkan ambiguitas itu salah satunya kita harus punya data pendukung baik geofisika maupun geologi. Nah, ini saya tadi contohkan ambiguitas. Misal ya, ini kurvanya sama, bentukannya sama, tapi benda anomalinya beda. Yang satunya bentuknya seperti ini ya, ini apa ini? Kayak prisma gitu. Nah, terus ini, bentar saya geser dulu. Nah, ini juga sama, kurvanya sama, tapi
subsurface-nya cukup beda. Di sini kan ada kayak suatu apa ya, benda di sini bentuknya, hasilnya sama. Di sini juga. Tapi kalian amati kontras densitasnya cukup beda. Nah, ini dekat permukaan ya. Ini di bawah, ini kan dekat 0. Ini di bawah, tapi kurvanya bisa sama. Terus saya lanjut lagi. Nah, ini juga sama. Ini ada patahan ya. Ini sama dengan yang ini, mirip ya. Nah, ini ada patahan. Gitu ya. Jadi kurva yang sama ini interpretasinya bisa beda-beda. Makanya kita sangat membutuhkan data pendukung terutama geologi. Nah, interpretasi itu ada 3 jenis. Ini juga berlaku di metode eksplorasi lain ya. Secara kualitatif itu seperti yang kayak kita lihat kontur tadi. Oh, ini konturnya rapat. Ini klosur banyak. Mungkin intrusi, mungkin ada saldum. Ini rapat, mungkin ada kontak formasi atau patahan. Itu kualitatif. Ya. Dihubungkan dengan target anomali kita atau data-data geologi. Nah, kalau yang kuantitatif itu lebih ke ini, kuantitatif ini lebih ke vertikalnya, ya. Tahu kedalamannya berapa, gitu, tebalnya berapa, ini kuantitatif. Kalau integrated ini, kedua hal ini nanti digabungkan, terus kita sambung-sambungkan, kita bahas. Ini artinya integrated, gabungan kualitatif dan kuantitatif. Sekarang yang kualitatif. Nah, ini the process of proses untuk mengenali atau memahami anomali yang kita temukan di kontur kita dan dihubungkan dengan proses geologi di area yang kita survei. Ini seperti itu. Ya. Ini yang tadi lihat kontur. Nah, ini dari mana kita punya punya bahan untuk melakukan kualitatif dari banyak hal ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Intinya data apapun itu sangat mendukung, baik dari laporan terdahulu ataupun kalau nggak ada laporan di tempat itu, cari yang geologinya semirip mungkin. Gitu. Terus setelah itu dari literatur kita harus punya tebakan nih. Tadi saya bilang nggak boleh ngasal langsung interpretasi. Kita setidaknya tahu, misal di situ tuh kontras densitasnya berapa, batuannya apa saja, dominannya batuan A atau B gitu ya. Terus persentasenya berapa. Kira-kira target kita, misal kalau patahan itu, kira-kira kalau dilihat geologi itu patah normal atau enggak gitu ya. Kemiringannya kira-kira ke arah mana gitu. Sampai kedalaman berapa itu harus punya tebakan dulu. Baru kita bisa melakukan interpretasi kualitatif. Nah, output-nya seperti ini. Terutama kalau secara kualitatif kita harus sudah tahu nih, struktur utamanya itu sudah bisa kita interpretasi. Misal tadi kalau rapat ada patahan, tapi nggak cukup itu ya, dicek secara geologi jenis patahannya apa. Gitu. Terus misal ada batas atau batas formasi gitu ya. Terus ada lagi kemenerusan dan lain-lain. Nah, kalau kuantitatif kan tadi saya bilang kalau kualitatif itu kita lihat kontur 2D, oh kira-kira di sini ini ya. Tapi kalau kita ingin tahu persis kedalamannya, dimensinya, ini kita kategorikan ke interpretasi kuantitatif di mana kita menggunakan pemodelan ke depan dan pemodelan ke belakang atau inverse modeling. Ini pemodelan ini kategorinya quantitative interpretation. Ya, sekarang kalau kalian pernah dengar mungkin kapan kita memutuskan interpretasinya, kita interpretasi 2D apa 3D gitu, bikin konturnya 2D apa 3D gitu ya. Terus banyak yang tugas akhir itu kadang biar keren 3D saja gitu kan. Misal judul TA-nya pemodelan 3D, keren kan ya? Daripada pemodelan 2D gitu. Tapi nggak semudah itu ya, 3D, 2D itu. Maksudnya 3D-nya yang lebih rumit. Nah, ini contoh. Misal kita punya suatu data
lihat gambar A, B, C. Ya, A, B, C. Ini masing-masing kita bisa membedakan kapan kita melakukan interpretasi 2D. Ada yang bilang 2,5D juga ya. Kapan kita melakukan 3D. Contoh yang B. Ya. Biasanya kalau saya contohkan tadi kalau rapat gitu ya. Kalau rapat anomalinya bisa dicurigai patahan. Nah, itu biasanya cukup kita, oh udah kelihatan nih cukup. Berarti 2D udah cukup. Seperti itu. Tapi kalau yang A ini, ini apa sih? Nah, kita ingin lebih tahu ya jelasnya. Ini kan bukan patahan nih. Kok banyak klosur 3 ini. Kita ingin tahu di kedalaman di bawahnya ini ada apa gitu. Apakah ini hotspot gitu ya atau yang lain gitulah. Nah, ini perlu 3D. Perlu tahu vertikal kedalamannya. Ini juga kalau kita ingin tahu, misal seperti ini kita ingin analisa di ini tuh apa yang mengontrol, patahan apa yang mengontrol, itu bisa 3D juga. Tapi kalau di peta udah kelihatan yang kita cari kadang cukup 2D. Seperti itu. Ini ya, perlu diingat juga kalau kalian punya data yang sudah bagus ya, jangan. Ini saya pernah ikut webinar juga. Kalau data sudah bagus, jangan memakai filter yang terlalu advance, malah kadang mengacaukan data itu. Filter itu fungsinya kan untuk mengenhance biar anomali kita itu semakin kelihatan. Tapi kalau data sudah bagus, sudah kelihatan gitu ya, misal kelihatan ini intrusi gitu ya, nggak perlu filter yang advance. Sudah cukup, sudah kelihatan bagus, nggak perlu filter yang aneh-aneh gitu, yang terlalu tinggi. Filter yang biasa aja udah. Kadang ini, contoh SVD. SVD itu kadang diterapkan data sudah bagus. Kenapa kalau di SVD malah nggak kelihatan? Saya pernah cerita dulu kalau nggak salah. Di FHD kelihatan patahannya, di SVD malah hilang patahannya. Itu bisa terjadi. Nggak perlu, ya dilihat kapan kita butuh filter yang advance atau enggak. Biasanya kalau data kita memang kurang bagus kelihatan anomalinya, kita butuh filter yang tingkat tinggi gitu untuk mengenhance anomali itu. Nah, ini urut-urutannya nanti lihat sendiri ya di hints. Intinya kalau terakhir di sini kita lakukan pemodelan. Setelah koreksi filter, kita lakukan pemodelan forward atau inverse. Nah, bagi nanti yang mendalami gravity harus tahu konsep metode inversi ya. Meskipun sudah pakai software. Gitu. Nah, kita balik lagi ke interpretasi ya. Interpretasi ini cukup gampang kalau di sini. Kalau ini ada 2 anomali tapi secara jarak cukup jauh. Gampang ini ya, tinggal dipisahkan. Kalau ini, nah, ini misal bendanya sama tapi kontrasnya yang pertama 100. Kontras itu selisih ya, selisih dengan batuan sekitar, ini kontras. Misal kontrasnya selisih dengan batuan sekitar 100, anomalinya seperti ini. Tapi kalau 200 kurvanya semakin tinggi. Terus ini kalau tadi kontrasnya beda, kalau ini secara volume beda. Kalau V-nya lebih kecil, ini ya. Kalau V-nya lebih besar, lebih tinggi lagi kurvanya. Nah, ini juga sama. Ini tumpuk 1, 2. Bendanya 2, tapi kurvanya dihasilkan, misal kalau benda 1, ini kan dia lebih dekat permukaan. Nah, lebih tinggi. Kalau 2 lebih datar, nah ini. Tapi misalkan nih, kalau kalian ngukur ada benda 1, 2, dalam lokasi yang sama, akan terbentuk kurva yang jadi 1 kan. Kita kadang interpretasinya hanya satu benda, padahal di sini ada 2 benda dengan kedalaman beda. Nah, itu ambiguitas juga. Kalau ini contoh misal ada lapisan gitu. Lapisan 1, 2 seperti ini. Nah, ini 2 benda dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Mirip kan kurvanya dengan yang ini. Nah, ini mungkin si Faiz interpretasinya 1 benda. Si Farah mungkin 2 benda. Ada lagi 3 benda. Bisa ya. Nah, ini contoh juga. Nanti sama kok. Ini juga. Nah, kalau bisa jauh seperti ini dibanding ini, lebih mudah yang ini kan. 2 benda. Ini 2 benda tapi dempet. Kurvanya bisa jadi 1. Kalau ini contoh patahan.
Misal kalau hanya ada patahan A ya, kalau kalian ukur di atasnya itu akan membentuk profil seperti ini. Nah, kalau ada patahan B saja, kalau diukur profil kurvanya seperti ini. Kalau ada A dan B, nah kurvanya seperti ini. Gitu ya. Kalau ada A dan B seperti ini. Ini kalau jenis patahan yang lain lagi, A dan B. Nah, seperti ini. Ini juga. Jadi sebenarnya kalau lihat patahan di sini kalian bisa bedakan mana patahan normal, mana patahan turun dari kurva gravity. Ya. Ini setelah di sayat vertikal loh ya. Dari kontur yang 2D tadi kalian buat sayatan vertikalnya. Nah, keluar profil seperti ini. Ingin tahu jenis patahannya. Nah, ini bisa memakai yang SVD tadi, second vertical derivative untuk mengetahui jenis patahannya. Oke, ini sama juga ya. Sama juga. Ini kenapa kok melengkung ke bawah? Karena kontras densitasnya itu minus. Ingat ya, kalau kontras densitasnya minus, artinya ini itu lebih kecil daripada country rock, maka kurvanya akan turun gini. Sebaliknya kalau yang awal-awal tadi ini kan, ini ya, positif, country rock-nya lebih kecil, ini lebih besar, kurvanya akan positif. Tapi kalau yang ini, anomali kita lebih kecil, ini minus contohnya, dari country rock, maka kurvanya akan di bawah 0. Ya. Ini juga, ya, minus. Jadi minus negatif ini ya, kalian perhatikan, min atau enggaknya itu kalian perhatikan kontras, ya, bukan nilai ini aja. Kontras itu artinya perbandingan dengan batuan sekitar ini, ya. Ini juga hati-hati dalam kalian menggunakan software nanti. Nah, di software itu biasanya kadang ada juga kita kan harus menginputkan kontras di sini. Nah, misal kalau anggap aja di sini kontrasnya 2,67 gitu ya. Ini misal 2,67 terus di sini misal 2,5 gitu ya. Berarti kan dia lebih kecil, maka kurvanya akan turun. Ada juga yang saya nggak tahu kalian sudah pakai Graphlog belum ya? Ada juga di beberapa software kayak Blockster, Graphlog, kadang dia meminta istilahnya background density ya. Background density itu kadang ini dianggap 0, ini tuh selisihnya berapa, gitu aja. Nanti latihan dengan asisten ya. Ini contoh-contoh banyak. Nah, ini yang berhubungan dengan jenis-jenis patahan, ya. Bentukan di geologi, bentukannya seperti ini. Nah, ini sama kayak tadi ya, yang saya terangkan. Jadi kalau dia lebih dangkal, kurvanya dia akan semakin tinggi gitu. Semakin daripada kalau dia lebih dalam profil anomalinya tadi. Nah, ini di awal-awal dulu saya kalau nggak salah itu di minggu kedua. Nah, ini ada profil misal dari benda anomali bentuk bola, silinder, dan lain-lain. Ini nanti tolong dipelajari sendiri. Ini saya ambil dari bukunya John M. Reynolds. Kalau yang belum punya, ini bagus untuk seluruh metode geofisika, silakan dicari e-booknya banyak. Ini contoh-contoh saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, akhirnya ini. Kalau ini kombinasi magnetik dan gravity ya. Akhirnya output dari kuliah ini nanti kalian harus bisa menginterpretasikan kalau punya profil seperti ini ya, profil gravity yang seperti ini, kira-kira subsurface-nya itu apa saja? Ya. Nah, ini nggak akan bisa bagus seperti ini kalau kalian tidak punya data geologi atau literatur dari jurnal atau apa ya, penelitian yang cukup lengkap. Sehingga bisa, seperti yang contoh ada lensa-lensa. Intrusi tapi bentuknya berlapis. Bentar, saya izin dulu. Oke, ini terakhir. Ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup ya?
Untuk tugas yang ditanyakan, saya kasih waktu 1 minggu ya. Jadi nanti kita Jumat itu offline ketemu di kelas. Saya akan tunjuk random kelompok siapa yang maju ke depan. Kalau semuanya nggak cukup, ya Calvin silakan. Halo, suara saya kedengaran nggak, Bu? Iya, dengar. Maaf, nggak bisa on cam, Bu, kameranya agak bermasalah. Iya. Buat tugas presentasi ini mau tanya, Bu. Referensi terpercaya ini apakah cuma harus satu referensi atau beberapa referensi berbeda, itu boleh digabungin buat jadi satu metode? Gini, referensi percaya gini, kalau kita mau membahas ini ya, studi kasus, kan banyak dari jurnal ya. Carilah jurnal terpercaya, misal Science Direct, Nature, atau Springer, Taylor Francis terpercaya, itu contohnya. Nah, kadang jurnal-jurnal itu sudah bagus, tapi mungkin ada beberapa hal yang kurang detail ya, kurang detail. Nah, itu bisa kalian tambahkan mungkin dari textbook-nya Hinz atau Reynolds atau yang lain. Itu maksud saya, terpercaya. Itu ya. Terpercaya itu artinya kalau menyampaikan itu, wah itu sudah keakuratannya tinggi lah gitu loh. Oh, berarti Ya, Sinta lagi. Apanya? Berarti jurnalnya itu Sinta lagi. Sinta. Iya, kayak yang Maksudnya? kemarin itu Sinta lagi. Oh gitu. Kalau Sinta 1 ya. Sinta 1 kategorinya. Sinta itu akreditasi menurut Indonesia. Nah, kalau yang Sinta 1 itu kalau di Skopuskan itu ya Q3 ya, Q3, Q2 gitu. Nggak harus ini ya, nggak harus, maksudnya boleh dilihat Sinta tapi carilah Sinta yang kategorinya Sinta 1. Kalau Geosaintek tahu Sinta berapa sekarang? 3 ya. 3 ini mau naik ke 2. 2 itu udah nanti bisa kategori Q4-nya Scopus nanti internasional. Oke, makasih, Bu. Jadi jangan Geosaintek dulu ya. Oke. Kan kemarin sudah ada tugas resum. Nah, mungkin dari resum kalian itu ada yang menarik gitu. Bentar, saya mau sampaikan lagi, ada satu hal. Ini saya bikin Excel sendiri. Mana ya? Bentar. Boleh nanya sambil saya ini menampilkan slide. Nah, kelihatan ya. Ini saya bikin suatu Excel. Oke. Kok ini? Oke. Jadi tadi di akhir slide mungkin kalian mengamati ya. Di akhir slide itu kan ada tabel di beberapa buku geofisika, entah itu di Telford, di Reynolds, di Hinz itu kan ada tabel, benda anomali bentuk bola itu rumusnya ini gitu ya. Tadi itu ada yang silinder. Nah, ini saya coba kalau kita punya benda anomali berbentuk apa ya? Ini sebenarnya bisa digabungkan ya, jadi satu solid. Cuma ini Excel-nya agak susah saya. Ini bisa digabungkan solid, misal satu benda, ini benda lagi. Nah, ini profil anomali berupa ini bar tapi kayak kolom-kolom gitu ya. Kalau kita punya benda anomali bawah permukaan, kita bisa modelkan dalam bentuk kolom-kolom seperti ini. Nah, ini bisa menjadi solid lah, bongkahan seperti ini. Nah, ini kalau kalian nanti melakukan apa ya, pemodelan itu kan kalau pakai software itu keluar grafik seperti ini. Ya, ini grafiknya. Saya kecilkan dulu. Keliru. Biarin. Nah, gini ya. Nah, di software nanti kan keluar grafik seperti ini ya. Kalau kalian dengan asisten, dari grafik ini kan kalian ingin tahu benda anomalinya itu seperti apa. Nah, ya, dia di kedalaman berapa, densitasnya berapa. Gitu ya. Itu kan ya, udah sampai situ belum? Sudah? Word modelingnya? Belum? Di Word modeling kan ada 2 kurva biasanya ya. Ada kurva, misal ini data kalian, terus ada lagi kurva hasil itu apa ya, Word modeling. Terus dipas-paskan,
digeser-geser gitu ya, trial error-nya sampai berhimpit nanti 2 kurva. Nah, itu sampai error-nya kecil. Nah, waktu kalian, menggeser-geser itu, nanti juga akan men-generate model seperti ini. Nah, kalau ini saya contohkan, kalau ini kebalikannya, kalau saya punya, benda anomali seperti ini, profilnya seperti apa, gitu ya. Nah, saya ini kecilkan dulu. Ini gampang buat di Excel-nya. Rumusnya nah, ini kalau saya pakai benda anomalinya, densitasnya kontras densitasnya, 0,6 kalau coba ini saya rubah dulu. Ini ya belajar pakai Excel dulu sebenarnya, baru nanti saya ganti 1000. Bentar. Oh, sebentar ya. Saya generate dulu. Woi, Bunda ngajar ya, jangan berisik ya, benar ya? Iya, nanti dulu bentar. Oh, ini kurang gratis. Jadi intinya gini, ini terakhir ya, kan bisa simulasi juga. Rumus Excel-nya, maksudnya rumusnya yang kalian lihat di tabel bisa dimasukkan. Nah, misal kalian kalau punya benda seperti ini, profil anomalinya akan seperti ini. Cukup simpel. Ya. Misal kalau kalian mau ngolah data, kalau ini yang misal ya, kalau 1 kolom profil anomalinya seperti ini. Kalau 2 kolom seperti apa? Mudah Gravity itu. Rumusnya seperti yang dilihat di tabel tadi. Kalau ini saya memakai rumus yang berupa kolom tipis ya. Bar tapi batang tapi tipis dengan kedalaman 2 meter, misal 2 meter sampai batas bawahnya 8 meter. Nah, ini contoh kalian kalau mau memodelkan suatu benda profilnya seperti apa. Ini kalau kolomnya banyak. Ini total profil anomali dari kolom-kolom ini. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan sampai sini? Oh ya, nanti ini ya, untuk tugasnya nanti saya ada link-nya, link untuk pengumpulan. Mungkin di Classroom belum bisa dilihat, belum saya buat. Ya, kalau tanggal 23 berarti hari apa itu? Hari Kamis. Rebo Kamis libur kan ya? Nah, bisa diskusi tugas. Rebo Kamis itu tanggal merah. Rebo tanggal merah, Kamis cuti bersama. Jumat ketemu saya di kampus. Aslinya Bu, kok nggak libur hari kecepet gitu ya? Iya nggak? Jangan libur-libur dulu, ntar lagi libur hari raya kok. Ya. Kalian ini kalau udah mahasiswa nggak ada libur awal puasa. Kalau anak-anak sekolah masih ada libur awal puasa ya. Gitu. Udah kita nggak libur ya, jadi liburnya nanti aja hari raya. Jadi Jumat kita offline, bukan online ya. Terus yang presentasi saya panggil random. Ini ada yang chat ya, ini saya buka dulu. Oh, sudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya. Andi katakan Bu. Oh iya, apa Andi? Jadi gini Bu, saya sempat kepikiran aja sih, kan
kalau di GBM itu kayak dari pertemuan awal sampai sekarang itu kayak bahas anomali terus gitu kan. Nah, di situ kan ada kayak anomali regional, terus residual, terus Bogor anomali dan sebagainya gitu. Nah, itu saya kepikiran itu kalau maksudnya di IGBM ini tuh anomali itu konteksnya itu anomali yang gimana itu Bu? Atau kan biasanya anomali banyak itu artinya kayak ketidaknormalan, terus anomali itu berupa kesalahan, Ya, Bu, dan sebagainya gitu. Nah itu sempat bilang kayak bingung terus ini di GBM itu maksudnya anomali itu konteksnya itu gimana gitu Bu? Oke, udah. Anomali itu kalau tadi definisinya sesuatu yang interest ya. Kalau di EGBM, gravity itu kelebihannya ya dibanding metode lain, dia paling bisa menginterpretasikan struktur bawah permukaan, struktur utama ya. Struktur utama itu contohnya bedrock, basement, patahan besar, itu struktur utama. Ya, itu gravity bagus dibanding metode yang lain. Tapi kalau ingin tahu rekahan-rekahan itu tidak bisa. Rekahan itu fracture kalau Inggrisnya gitu ya di geologi. Itu tidak bisa. Gitu. Jadi kalau ingin tahu cekungan, nah cekungan banyak data satelit yang TA satelit untuk pemetaan basin mana gitu, cekungan hidrokarbon mana. Itu bagus gravity. Karena itu tadi kalau kita memetakan cekungan hidrokarbon misalnya, berarti kan kita cukup memakai anomali regional yang tadi saya sampaikan mempunyai panjang gelombang yang panjang. Ya. Tapi kalau target kita mencari mineral, misal mineral itu contohnya biji besi gitu ya, atau apalah yang dekat permukaan, berhubungan dengan tambang, itu kita pakainya anomali residual. Atau patahan-patahan yang mungkin kedalamannya 2 kilo itu kita memakai anomali residual dan regional. Nah, mungkin bingung mana yang dipakai, regional apa residual? Biasanya saya akan suruh dua-duanya olah, gitu ya. Regional dan residual dua-duanya kalian olah, kalian interpretasi. Nah, bandingkan. Tapi targetnya apa dulu sih sebenarnya? Biasanya kalau target patahan dan patahan itu kedalamannya 5 kilo misal ya, 5 kilo, biasanya saya suruh olah dua-duanya. Soalnya saya nggak yakin apakah di residual dia kelihatan bagus, kan kalian tahu residual kan dia banyak klosur-klosur gitu, malah menyulitkan interpretasi kalau hanya untuk cari patahan. Nah, apakah residual sudah mewakili atau mungkin cukup regional saja? Regional kan dia mungkin yang kedalaman 5 kilo itu udah kelihatan bagus. Nah, anomali yang dipakai dua-duanya kalian kalau tahap praktikum diolah dua-duanya ya. Dilihat regional tampil apa, residual tampil apa. Nah, mungkin saya ada yang lupa tadi. Mungkin asisten umumnya akan mengajari kalian tentang analisa spektrum, ya kan ya? Analisa spektrum itu salah satu cara untuk memisahkan anomali residual, regional, dan noise. Ya, mungkin biasanya itu yang diajari. Yaitu kalau pakai analisa spektrum, kan bisa tahu regionalnya kedalaman berapa, residual berapa. Nah, tapi kita nggak bisa asal percaya itu, soalnya survei membuktikan, maksudnya di kultur terpadu tahun kemarin dengan menggunakan analisa spektrum malah nggak masuk akal. Misal masa basementnya ketemu misal di kedalaman 9 kilo gitu. Padahal secara geologi nggak mungkin. Nah, itu maksud saya itu jangan hanya processing tapi geologinya tidak dibarengi dengan geologi. Ya, processingnya nggak salah, mungkin analisa geologinya kurang dimasukkan gitu. Oke, jadi kalian olah semuanya dulu ya, regional residual. Umumnya kalau regional memang namanya regional, berarti skalanya regional, skalanya lebih ke basement bedrock ya. Itu biasanya geofisika jarang pakai tadi saya bilang. Tapi kalau geofisika kan kita seringnya dekat-dekat permukaan gitu. Cari mineral, patahan atau struktur jebakan hidrokarbon atau apa itu kategorinya dekat permukaan, kita pakainya yang residual, umumnya seperti itu. Kayak tadi contoh cari intrusi, cari saldom itu
pakainya yang residual. Karena kalau ingat, kalau terlalu tinggi yang tampil hanya regional, nggak kelihatan saldomnya. Ya. Tapi kalau residualnya muncul tuh saldomnya. Kalau target kita saldom, gitu. Ingat ya, jadi gravity itu bagus untuk struktur. Tapi kalau untuk yang lain nggak bagus juga. Jadi kelebihannya hanya di struktur aja. Ya. Tapi struktur itu krusial untuk di bidang lain ya. Semuanya butuh analisa struktur atau ini ya bedrock biasanya. Oke, ada lagi Andi, ada lagi yang ditanyakan. Hilang mana gambarnya ini? Sini Bu. Kalau dari saya tadi itu lebih ke ini kan ada tadi kan Ibu sudah menyebutkan kalau anomali regional sama residual gitu. Nah, saya itu masih bingung kayak terus kan udah muncul petanya. Terus maksudnya anomali itu di mananya dari petanya gitu loh Bu. Oh alah gitu, oke. Ya. Anomali itu sesuatu yang kita cari gitu ya. Kalau kalian carinya patahan, ya berarti kalau konturnya rapat-rapat itu anomali yang kita cari gitu. Atau gini juga, kalau kalian cari patahan kayak tadi contohnya udah kelihatan rapat-rapat, tapi sekitarnya kok ada kayak klosur dan difilter dengan berbagai filter kok muncul terus. Bisa jadi kalian menemukan anomali yang interest lain ya, yang baru, misal intrusi itu tadi. Anomali itu sesuatu yang kalau kita lihat itu mencurigakan gitu loh. Itu ada apa sih di situ? Seperti itu. Dan kita ingin tahu lebih dalam lagi secara vertikal dia itu apa sih, kedalamannya berapa gitu ya. Secara vertikal ada apa itu di kedalaman itu. Jadi kalau lihat konturnya kan udah kelihatan kualitatifnya seperti ini. Nah, anomali itu sesuatu yang kita ingin tahu secara vertikalnya seperti apa. Biasanya seperti itu. Kita buat sayatan lagi, terus kita buat pemodelan. Forward sama inverse itu tadi. Udah ada lagi? Ya Bu, berarti nanti pas saat pemodelan itu anomali yang ada di residual sama regional itu bisa jadi itu ada kemungkinan berbeda gitu anomali yang ditemukan itu. Beda, kalau regional tadi dia lebih disebabkan oleh yang sumbernya sangat dalam seperti bedrock, ya. Basement, batuan dasar, sama aja itu istilahnya. Tapi kalau residual lebih disebabkan oleh benda-benda yang sifatnya dekat permukaan. Nah, dekat atau dalam ini relatif ya, saya tadi bilang relatif. Ya, kadang 3 kilo itu dianggap dangkal, kategori residual, ada juga 3 kilo itu dianggap dalam, kategori anomali regional. Makanya biasanya saya suruh ngolah keduanya, regional sama residual, olah dua-duanya. Gitu. Nanti dilihat di residual kalian nemu apa, di regional nemu apa, gitu. Regional kalau patahannya terlalu dalam juga akan muncul nanti di regional, nggak hanya basement aja. Kan patahan ada yang sangat dalam ya. Itu bisa muncul di regional juga. Oh, ya, Bu. Ya, umumnya kita cari yang residual ya, Andi ya. Residual yang dekat permukaan. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Terus kalau kalian menjumpai kontur kalian kok banyak lingkaran kecil-kecil, itu noise ya, bisa jadi noise. Nah, noise itu tadi saya bilang bisa jadi disebabkan oleh boulder border atau batuan-batuan dekat permukaan. Kan ada tuh batuan-batuan yang agak besar. Mungkin kalau mana ya di sini tuh ya mungkin batuan urukan gitu. Misal kalau kalian survei di ITS kan sebelum dibangun gedung-gedung kan ada batuan urukan, macam-macam kan batuannya itu. Nah, itu bisa muncul di kontur kalian. Kayak klosur kecil-kecil itu boulder. Oh ya, boulder itu ya batuan-batuan bongkah besar. Itu muncul nanti di kontur kalian. Itu dikoreksi nggak bisa karena udah include di data kalian. Nah, itu bisa dihilangkan dengan filtering tadi. Apa nggak dihilangkan lah ya. Maksudnya bisa mengenali, oh ini tuh noise gitu loh. Nggak dihilangkan total, nggak bisa ya.
Tapi kita bisa memperkuat anomali yang interest yang kita inginkan. Ya. Nanti ini sejalan dengan sering lihat kontur gravity nanti kelihatan kok. Maksudnya terasa quick interpretation-nya. Oh kalau kontur seperti ini kira-kira seperti ini gitu. Interpretasi cepatnya gitu. Cukup ya? Oke, kita ketemu minggu depan. Terima kasih atas kedatangannya di Zoom ya. Kita ketemu offline minggu depan. Persiapkan presentasinya. Ingat ya, file PPT saja, nggak usah bikin laporan Word ya. Sesuai dengan yang di PPT tadi. Nanti saya taruh di Classroom juga. Jadi hanya file PPT ya. Terus oh ya, tadi ada yang lupa ya. Ini maksudnya sebentar. Mana tadi? Ini saya lupa sampaikan. Ini maksudnya ya. Mana ya? Nah, ini. Wajib dicantumkan. Maksudnya ini kalian misal ya kalian slide apa pembahasan gitu ya. Pembahasan bahas apa gitu ya. Itu kan kalian dari suatu sumber. Dimasukkan di situ sumbernya dari siapa. Misal Andi 2023 gitu loh ya. Dari ini referensi terpercaya ini. Jadi nggak hanya ditaruh di daftar pustaka. Kan kadang presentasi terus terakhir daftar pustaka listnya ini aja gitu. Nggak gitu. Jadi misal kalian ambil gambar di slide keempat gitu ya, gambar misal nih, ini karena saya nggak tampil, misal nih ya, gambar keempat dicantumkan di sini dari jurnal apa. Misal contoh di sini HIN 91 gitu. Misal kalau ambil tabel nih ya, misal contoh tadi mana ini? Nah, misalnya gambar nih ya, dicantumkan John Reynolds 2000 misal seperti itu. Gitu ya, itu maksud saya tadi lupa. Wajib dicantumkan tuh seperti itu, bukan dicantumkan di daftar pustaka slide terakhir, bukan itu. Oke, saya rasa cukup. Oke, nanti kalau kurang jelas boleh WA saya ya. Boleh WA saya. Terus link pembagian kelompoknya silakan diisi, sudah ada di Classroom kalian. Campur bebas ya, kelas A, B, sama Q boleh campur. Ya, bebas. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih.